Selanjutnya, penyampaian hasil pemeriksaan dan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen syarat calon oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Bapak Hasbullah dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih banyak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kordip Pak Kadip Teknis tadi terkait dengan hasil proses. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Kami masih terus memantau perkembangan pendaftaran calon kepala daerah di sejumlah wilayah. Salah satunya yang sedang kita saksikan adalah pasangan Dani Pomanto Azhar Arsyad mendaftar ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Keduanya telah tiba di kantor KPU dan saat ini tengah dilakukan penyampaian sambutan dari pihak Komisioner KPU Sulawesi Selatan. Sambil kita menantikan momen penyampaian atau konferensi pers dari Dani Pomanto dan Azhar Arsyad, kami ajak Anda untuk kembali berbincang bersama analis politik Indonesia Political Opinion, Dedi Kurniasyah. Mas Dedi. Ya, Mas Dedi, kalau kita melihat tahapan pilkada ini ritmenya cukup cepat ya. Hari ini sudah memasuki hari ketiga pendaftaran dan akan ditetapkan pada 22 September nanti untuk calon-calon yang terverifikasi begitu, dan waktu kampanyenya pun ini hanya 60 hari, dipersingkat daripada pilkada-pilkada yang sebelumnya. Apa kemudian yang menjadi PR terbesar dari pasangan calon ataupun mesin partai politik dalam pilkada tahun ini? Ya, kalau kita cermati misalnya dari masing-masing kandidat, sepanjang itu dilakukan oleh tokoh-tokoh yang memang bukan tokoh baru begitu ya, saya kira tidak menjadi persoalan. Utamanya para incumbent, mereka tentu akan lebih mudah untuk melakukan konsolidasi publik terkait dengan masa waktu kampanye yang lebih pendek. Karena sebenarnya justru kampanye yang pendek itu kan hanya secara formal semata. Artinya dalam masa propaganda dan segala macamnya sudah dilakukan oleh partai politik dan segala jaringan yang sudah tumbuh di daerah masing-masing. Jadi tidak akan banyak persoalan. Justru ini baik karena apa? Karena waktu itu akan lebih efisien, itu yang pertama. Yang kedua, persoalan akan datang untuk mereka yang memang bukan dari kalangan politisi. Misalnya dari kalangan independen misalnya, atau mungkin dari partai politik non parlemen yang mungkin ya berhasil untuk mengusung kandidat yang tidak populer. Memang ini masalah. Tapi di banyak tempat saya kira tokoh-tokoh yang tidak populer itu jarang mendapatkan peluang untuk kemenangan. Artinya mereka juga besar kemungkinan sudah menyadari dengan keterbatasan waktu itu, mereka juga tidak akan totalitas, kira-kira begitu. Justru dengan waktu singkat ini kan kendalanya nanti ada di penyelenggara. Bagaimana penyelenggara kemudian dituntut untuk betul-betul teliti dalam mengawasi jalannya kampanye, termasuk juga bagaimana nanti penyelenggara bisa memverifikasi hal-hal yang sifatnya menjadi aduan publik agar kampanye sekaligus kontestasi kita ini berjalan betul-betul fair dan juga tanpa ada intervensi pihak-pihak tertentu begitu. Kalau kita melihat dinamika akhir-akhir ini jelang pendaftaran, Mas, publik ini perhatiannya sudah lebih besar atau bisa dikatakan lebih kritis begitu ya melihat penerapan aturan-aturan dalam pilkada. Apakah selama prosesnya ke depan sampai dengan pencoblosan 27 November ini animo masyarakat untuk turut mengawasi pilkada ini akan tetap konsisten? Sejauh ini mungkin iya, utamanya memang banyak di beberapa tempat, misalnya yang tercapture misalnya dari survei yang kami lakukan di Indonesia Political Opinion, banyak kelompok pemilih itu yang justru masih merasa pilkada 2024 nanti itu mereplikasi pilpres 2024 Februari lalu. Artinya mereka akan mempertimbangkan juga bahwa partai-partai tertentu bisa saja akan kehilangan simpati atau juga empati publik karena mungkin ya yang tadinya menjadi rival bagi penguasa lalu kemudian sekarang bergabung dengan kekuasaan. Meskipun itu tidak di semua tempat dan mungkin tidak signifikan di beberapa tempat, utamanya misalnya di wilayah-wilayah non perkotaan misalnya, yang di wilayah-wilayah kabupaten, wilayah-wilayah pedalaman, saya kira tidak banyak pengaruhnya. Tetapi yang jadi masalah adalah bahwa pemilih-pemilih yang paling banyak melakukan kontribusi terhadap keriuhan propaganda itu kan kelompoknya adalah kelompok media sosial, kelompok-kelompok milenial, Gen Z, dan segala macamnya. Nah, masalahnya mereka tidak terbukti juga ramai pada saat di pemilihan. Nah, ini menjadi pekerjaan berat juga bagi kontestan,
bagaimana caranya untuk bisa menggait kelompok-kelompok muda tadi itu yang riuh di media sosial, tetapi juga akan riuh juga di TPS. Apakah dalam Pilkada serentak 2024 ini Mas Dedi akan kaya dengan gagasan atau kita juga harus tetap waspada begitu dengan adanya sekedar gimmick atau kampanye-kampanye yang minim dengan adanya gagasan? Nah, ini masalah ya, karena kalau kita lihat misalnya di sebagian besar utamanya, itu kan lebih banyak kota, termasuk juga lebih banyak provinsi, yang koalisinya sudah terlanjur dihegemoni oleh kelompok besar. Misalnya di Sumatera Utara, di Sulawesi Selatan, bahkan di Jakarta sekalipun ya, dengan pemilih yang heterogen, tapi rupa-rupanya juga partai politik juga sudah melakukan hegemoni di Kimples misalnya. Dengan konteks yang semacam itu, saya kira gagasan tidak lagi menjadi hal yang dominan. Kenapa? Karena pilihan publik terhadap tokoh itu kecil, termasuk juga kontestasi juga hanya mengacu pada satu atau dua kandidat. Utamanya kalau wilayah-wilayah itu diikuti oleh incumbent, saya kira gagasannya juga tidak akan ada gagasan baru. Kelompok-kelompok yang baru datang mereka akan melakukan serangan-serangan terhadap incumbent. Kelompok incumbent akan mempromosikan apa yang sudah mereka lakukan Baik, Mas sepanjang Dedi, periode yang lalu. kita tahan terlebih dahulu dan kita akan 2024 menyaksikan ini saya kira tidak pernyataan yang disampaikan oleh calon gubernur Sulawesi Selatan Muhammad Ramdan Pomanto berikut ini. Pendamping dan seluruh tamu undangan yang hadir, pendamping saya Pak Asar bersama Ibu, izinkan saya menyampaikan terima kasih. Sebuah proses yang luar biasa telah kita lewati bersama. Memang kita hanya berapa menit di sini, tapi perjalanan menuju ke sini bukan hanya tadi jalan kaki 3 kilo, tapi perjalanan 3 bulan mendapatkan seluruh persyaratan, betul-betul bukan perjalanan yang mudah. Sehingga momen ini menjadi momen yang luar biasa bagi kami. Izin Pak Ketua Bawaslu, 3 partai pengusung kami adalah baik itu sudah ketahui, tapi izin ada 4 lagi partai yang ingin mengusung kami. Kami juga agak sedikit senang, campur nervous juga, karena sistem tidak memberikan kami sebuah hal-hal yang secure tentang masuknya 4 partai ini. Mohon petunjuk, kami tetap akan menyampaikan ini seperti kesepakatan tadi malam dengan teman-teman yang mendahului mengusung, yaitu Partai Buruh, Partai PBB, dan Partai Gelora untuk Makassar, ya, Partai Umat. Mohon maaf, 3 di provinsi dan 1 di kota. Jadi kami izin untuk tetap menyampaikan, nanti kita konsultasi barangkali ya Pak Sarya, ya begitu barangkali Bapak Ibu sekalian. Karena demokrasi ini harus baik untuk semua. Nah, sehingga bagi kami momentum dukungan teman-teman non-SIP sama pentingnya dengan momentum dukungan teman-teman yang mendahului dukungan itu. Karena kami tahu persis mereka juga didukung oleh rakyat, tapi belum mendapat kesempatan mendapatkan seat di legislatif. Akan tetapi karena ini proses demokrasi, kami sangat-sangat senang dengan dukungan 3 partai yang ingin mengusung kami setelah ini. Saya kira terima kasih, dan tentunya saya terima kasih kepada teman-teman media. Terima kasih tentunya teman ketua, sekretaris dan bendahara yang mendampingi kami. Terima kasih kepada KPU, terima kasih kepada Bawaslu. Semoga insya Allah momen yang baik ini adalah momen yang menentukan masa depan Sulawesi Selatan 5 tahun yang akan datang. Dan insya Allah menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu MC, direspon dulu tadi yang penyampaian dari Pak Dhani. Silakan Pak Kadip Teknis. Baik, terima kasih merespon terkait dengan apa yang diutarakan tadi oleh calon gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang mendaftar sore hari ini.
Terkait dengan apa yang disampaikan, memang benar pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 terhadap pengujian pasal 40 Undang-Undang 10 2016, junto pasal 11. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.